Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabatku, pemirsa di seluruh Indonesia. Pada sore ini saya sangat tertarik menyimak kondisi bangsa pada saat ini. Begitu carut marut yang dihebohkan oleh permasalahan ijazah palsu. Yang konon katanya ijazah yang dipakai oleh Insinyur Joko Widodo sebagai calon beberapa item, mulai dari wali kota, gubernur, sampai ke presiden 2 periode, bermasalah sampai hari ini. Dan sampai kapanpun kita belum tahu ujungnya kapan, bagaimana akhirnya. Problem ini cukup menghebohkan rakyat Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia begitu heboh dengan persoalan ijazah yang diduga palsu milik Jokowi ini? Karena kita harus menyimak bagaimana sifat manusia. Sifat manusia semakin disembunyikan sesuatu hal, semakin merasa curiga. Semakin dipersoalkan, dipermasalahkan untuk menutupi dugaan kebohongan itu, semakin keras rakyat ingin tahu bahwa apa dan bagaimana tentang ijazah itu. Yang menjadi masalahnya, orang sudah banyak dihukum, sudah bertahun-tahun, mulai dari tahun 2018 mungkin itu, sampai sekarang, bahkan sebelumnya juga sudah dipersoalkan tentang ijazah ini. Bahkan orang sudah dikerangkeng sampai bertahun-tahun. Sekarang mau dikerangkeng lagi. Ya. Tapi ijazah aslinya masih belum dikasih lihat. Wajar saja orang mencurigai bahwa ijazah tersebut tidak ada. Jokowi diduga memang tidak memiliki ijazah sehingga tidak diperlihatkan. Kalau tidak punya ijazah, kenapa orang harus dikerangkeng, harus dibui, harus dipenjara, harus dihukum? Itu permasalahannya. Rakyat tidak mau tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Itu bukan urusan kita. Tidak penting bagi kita itu. Yang paling penting itu perlihatkan ijazahnya. Mana? Kalau fotokopi itu ya bisa aja dibikin-bikin. Apa sih masalahnya? Sekarang orang mau dikerangkeng lagi. Tapi ijazah aslinya tidak dikasih lihat. Ini hukum, ini negara hukum atau negara mafia? Ya, orang bodoh saya. Saya bukan orang ahli hukum. Tapi cara-cara ini bertahun-tahun ini orang dijerat-jerat semua ini. Padahal ijazahnya tidak dikasih lihat. Tidak ada. Bisa dibilang tidak punya ijazah itu. Kalau punya kan sudah dikasih lihat. Itu. Jadi alangkah naifnya, ya. Ijazah tidak dikasih lihat, tapi orang dihukum. Orang-orang yang menganalisa aja dihukum. Cari dong. Itu yang menyebarkan ijazah palsu itu. Ijazah fotokopi itu. Itu yang menyebarkan itu. Itu jerat itu. Adili. Si Sandi itu. Itu biangnya. Termasuk Pak Jokowi. Tidak punya ijazah. Sangat diduga bahwa tidak punya ijazah, tapi orang disalah-salahkan. Orang dicari kesalahannya dengan pasal-pasal karet yang semestinya tidak diberlakukan di situ, tapi dipaksa diberlakukan agar bisa menjerat orang, membungkam orang, agar orang tidak akan lagi menyinggung soal ijazah maksudnya. Wah, itu salah, keliru. Kalau itu yang diinginkan,
semakin dibungkam, rakyat Indonesia itu memang sudah karakternya. Semakin ditindis, maka mereka akan semakin melunjas. Contoh, kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah itu tidak dibantu oleh siapapun, tapi karena ditindis oleh para penjajah, maka rakyat Indonesia semakin membara, semakin melawan sampai merdeka. Itu contoh. Jadi jangan merasa bahwa kalau ditindis ini habis. Tidak. 100 Roy Suryo dengan kawan-kawannya diredam, dibungkam, 1000 yang tumbuh. Itu paham tuh. Itu. Jadi harus mengerti. Jangan seenak perut petugas ya mengeluarkan keputusan tapi tidak memperlihatkan ijazah aslinya. Ini ilmu dari mana? Kita orang bodoh saja, orang awam. Saya ini orang awam, tidak tahu hukum, tidak pernah sekolah hukum, tapi ini bertanya. Dan saya rasa sebagian besar rakyat Indonesia bertanya seperti saya. Negara hukum atau negara mafia ini? Ini harus dicamkan itu. Pak Kapolri, Pak Presiden, minta tolong. Ini perbaiki ini sistem negara ini sudah amburadul begini ini. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya. Saya mohon maaf selaku rakyat Indonesia. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.